Ya, kita kembali di program Tapari di segmen keempat ya pemirsa. Oke, boleh dilanjutkan tadi mengenai sepengetahuan Ustadz nih mengenai kolaborasi antara agama dengan teknologi ini. Kembali kami lanjutkan pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya sampaikan bahwa anak-anak muda bisa memanfaatkan keahlian mereka. Kan kita lihat sudah banyak muncul anak-anak muda hari ini dari fenomena-fenomena hijrah yang sangat luar biasa. Yang masif ya, yang masif sekali. Bahkan kalau kita melihat dari cara mereka berbicara, ya bahasa anak muda casual ya, yang casual, santai yang ya. santai. Justru menarik anak-anak muda, justru anak-anak muda juga semakin asyik dengan apa yang mereka sampaikan di media-media mereka, gitu. Betul. Ya. Jadi kembali lagi ke tentang pentingnya dakwah ini, perlu kami sampaikan. Kembali kami sampaikan setiap waktu, di setiap kesempatan juga, dimanapun saya berada, dimanapun kami berada, kami selalu mengingatkan kepada jamaah-jamaah kami, kepada anak-anak kami, kepada adik-adik kami, bahwa hari ini musuh-musuh agama kita tidak perlu menyatakan perang senjata untuk menghancurkan kita. Betul. Cukup mereka hancurkan kita melalui apa? Melalui sosial media kita, melalui budaya-budaya yang seolah-olah budaya itu sesuai dengan budaya kita, padahal yang disebut sebagai budaya pop, populer gitu, ya. Padahal tidak ada sama sekali yang sesuai dengan budaya itu. Justru budaya-budaya itulah yang justru merusak generasi-generasi kita. Apalagi tadi disampaikan bahwa Indonesia akan Indonesia Emas di 2045. Bonus penduduk nih. Ya. Apalagi akan lebih banyak anak-anak muda. Maka yang harus kita pikirkan bukan 2045, tapi yang harus kita pikirkan hari ini, apa yang kita persiapkan untuk 2045 itu. Betul. Kalau hari ini pendidikan kita, pendidikan akhlak kita tidak bagus, tidak baik hari ini, maka jangan kaget ketika Indonesia Emas 2045 justru melahirkan generasi yang tidak berakhlak. Betul. Justru hari ini harus kita mulai bagaimana kita menanamkan pendidikan akhlakul karimah melalui proses-proses seperti ini, dakwah, sosial media dan lain sebagainya, untuk memberikan pendidikan kepada umat ini. Kalau kita ingin menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang modern, berkemajuan dan sebagainya, gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu model dakwah yang hari ini yang mulai nampak. Termasuk kami juga sendiri adalah pelaku sosial media juga sebagai milenial. Kita juga turun untuk ambil peran, walaupun hanya suara saja di sosial media, tetapi itu setidaknya mengambil peran. Justru kalau kita lihat sosial media kami, jadi pasukan apa nih Ustaz? Jadi pasukan dakwah atau julid fisabilillah? Mungkin dua-duanya Ustaz ya? Dua-duanya. Jadi model kayak kami di sosial media, model dakwah kami, kita hanya kata-kata saja, kalimat-kalimat yang lembut, kata-kata yang bisa menyentuh hati, menyentuh hati agar umat ini, oh ternyata agama ini mengajarkan tentang akhlak Rasulullah, mengajarkan tentang agama ini kedamaian, keindahan, mengajarkan kita bahwa kita sebagai umat Islam ini justru orang-orang yang tenang dari segi apapun. Bahkan masalah yang dihadapi oleh umat ini, justru kalau kita berpegang teguh kepada agama ini, justru itu akan tenang. Betul. Justru sangat menenangkan. Maka dengan itu ya kembali lagi, yang perlu kita gencarkan adalah dakwah, pemahaman dakwah yang lebih mudah dipahami oleh umat, oleh masyarakat sekarang ini. Karena sedikit demi sedikit kita melihat perkembangan dakwah itu, yang perkembangan pendengar dakwah itu juga lebih banyak anak muda. Harus kami akui itu, dan kita bisa melihat fenomena-fenomena itu, dan sangat mudah dijangkau oleh
mereka. Masya Allah. Ya, jadi memang cerminan Islam ini adalah cerminan yang memang berkebalikan dari apa yang dicitrakan oleh orang-orang Barat sana ya. Ya berkaitan tadi model dakwah, tadi bukan hanya dengan lisan, tapi dengan model-model atau kebiasaan-kebiasaan kita, termasuk tadi yang disampaikan tentang pejuang-pejuang di Palestina. Betul. Itu juga merupakan akhlak, bahkan dalam berperang pun agama ini mengajarkan tentang tata cara perang yang baik. Tata cara perang yang baik untuk tidak membunuh anak-anak, untuk tidak membunuh wanita-wanita, bahwa umat ini umat yang berakhlak, umat yang beradab. Setiap apa yang kita kerjakan, Islam ini selalu mengajarkan tentang aturan, adab yang baik. Jadi Islam ini bukan hanya mengatur tentang ibadah mahdoh saja, tetapi bahkan masuk ke dalam toilet pun diatur dalam agama ini. Ya, baik, kita akan jedah sebentar Ustadz. Nah, tadi yang saya sebut itu sebagai dalam bahasa Indonesia sebagai aturan, dalam dunia profesional disebut sebagai SOP. Mungkin dalam bahasa Arabnya apa gitu ya, kita akan cari tahu saja. Dan berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari, Masya Allah.